warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast BEM FIK UMS 2025. Tema podcast kali ini adalah Internal Connect. Kenalin, aku Ceisa, aku dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2024 yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman. Tamu penting kita kali ini adalah dari Departemen Internal BEM FIK UMS 2025. Halo Kak. Halo. Bisa tolong perkenalkan diri dan menyapa teman-teman yang ada di rumah? Oke, halo guys. Perkenalkan, nama aku Anifah Mutiara Hikmah. Aku dari program studi ilmu gizi. Aku dari staf internal. Oke, halo Kak Anifah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Karena Kakak merupakan salah satu staf Departemen Internal, bisa lah jelasin sedikit tentang apa sih Departemen Internal itu? Oke, di Departemen Internal ini kami membidangi beberapa tugas ya di sini. Yang pertama itu di bidang internal ini kita menampung aspirasi mahasiswa FIK UMS. Nah, yang kedua kita juga menampung aspirasi para anggota-anggota BEM FIK seperti itu. Oh, berarti buat teman-teman yang mau memberikan keluh kesahnya tentang Fakultas Ilmu Kesehatan di UMS ataupun tentang anggota-anggota lain di BEM bisa langsung hubungin internal aja ya, begitu? Ya. Oke, buat pertanyaan selanjutnya, di Departemen Internal itu ada berapa anggota sih Kak? Bisa tolong perkenalkan ke teman-teman yang ada di rumah? Oke, di Departemen Internal itu ada 5 anggota. Yang pertama ada Kak Baik selaku ketua departemen, selanjutnya ada Kina selaku sekretaris departemen, ada Kak Fiona, ada Rashid, dan terakhir ada aku. Seperti itu. Oke, buat selanjutnya di Departemen Internal itu sendiri ada proker apa aja sih Kak? Bisa sekalian dijelasin juga tiap prokernya itu apa aja? Oke, jadi ada 9 proker ya. Yang pertama itu ada pembuatan PDH dan CAKET. PDH yang sudah kita gunakan ini adalah salah satu proker dari kami. Selanjutnya ada makrab, malam keakraban, yaitu para anggota. Nanti kita ada malam keakraban untuk anggota BEM. Selanjutnya ada Viva Lafik, yaitu hari jadi Kama. Yang keempat nanti ada Fakultaria. Fakultaria adalah penyambutan mahasiswa baru ya. Selanjutnya yang kelima itu nanti ada Forum ASA. Forum ASA itu nanti kita penampungan para aspirasi mahasiswa FIK UMS. Selanjutnya yang keenam itu ada Detol, yaitu penampungan aspirasi juga tapi untuk para anggota BEM. Yang ketujuh itu nanti ada temu demisioner. Temu demisioner yaitu nanti kita akan mendatangkan para demis yang ada di BEM FIK UMS ini. Terus yang ke-8 itu nanti kita udah ini di Lensa Ceria. Di Lensa Ceria itu kemarin kita foto studio bersama-sama. Dan yang terakhir yaitu pemilihan KPUM gitu. Oke, dari 9 proker itu apa aja sih proker yang udah dijalani? Ada 2, yang pertama pembuatan PDH, yang kedua yaitu Lensa Ceria. Oh, dari 9 itu baru 2 ya berarti. Oke, kalau boleh tahu kapan sih proker itu akan terlaksana? Oke, proker itu akan kapan terlaksananya? Yang sudah terlaksanakan PDH dan Lensa Ceria kemarin kita gabungkan jadi satu pada bulan Ramadan kemarin di bulan Maret. Ya. Oke, selanjutnya di bulan ini ada temu demisioner pada bulan Mei ini. Oke. Terus di bulan besok di bulan Juni itu kita ada Viva Lafik dan Makrab gitu. Selanjutnya di bulan Agustus nanti kita ada ini Fakultaria. Di bulan November itu nanti ada Forum ASA dan Detol seperti itu. Oke, karena tadi pertanyaan basic tentang Departemen Internal udah aku kasih semua, sekarang tinggal bagian pertanyaan-pertanyaan yang udah dikasih sama followers Instagram BEM itu. Jadi, apakah udah siap buat menjawab pertanyaannya? Insya Allah, yuk kita coba. Oke, buat pertanyaan pertama itu, dari semua proker yang kalian punya, mana sih yang menurut kalian itu paling berkesan atau memberikan dampak paling signifikan buat BEM itu sendiri? Oke, mungkin di saat ini kita belum merasakan ya, karena baru ada 2 proker yang terjalan. Tapi kita sudah pastikan nanti bakal proker yang bikin dan di signifikan itu ada di Makrab.
Oh, oke. Jadi di markup itu nanti kita akan saling antara satu dan lain akan saling lebih mengakrabkan diri gitu ya. Benar-benar, Nah. karena di situ kan mungkin departemen lain bakal gabung sama Iya, departemen lainnya. iya. kan? Jadi di situ juga nanti kita akan membuat kayak suatu pentas di mana seperti dua departemen akan kita jadikan satu seperti itu. Nah, dari situ kita akan mesti akan tumbuh rasa kayak kekeluargaan dan solidaritarisme. Oke, buat pertanyaan selanjutnya ini, kalau boleh tahu apa sih suka dan duka atau tantangan yang biasanya dihadapin oleh departemen internal itu sendiri? Oke, sukanya itu kita di sini satu sama satu dan lainnya di antara anggota internal itu udah saling nyaman di internal. Bener banget Gitu. pasti. Selanjutnya kita udah saling kasih semangat gitu. Misal kayak seumpama satu ada lagi ujian gitu, kita mesti kasih semangat ya kak atau semangat ya siapa gitu, mesti kita saling kasih Bener semangat, banget. kasih support system gitu. Terus selanjutnya dukanya itu ada kayak anak-anaknya itu kurang ini kalau di grup kurang aktif gitu. Kurang responsif Iya, kurang mungkin, responsif ya. gitu. Mungkin dikarenakan padatnya jadwal kuliah gitu yang Iya, membuat bisa mereka jadi, tuh bisa jadi. kurang responsif. Oke, buat pertanyaan selanjutnya ya, menurut departemen internal itu sendiri, apa sih peran penting dari departemen internal buat menjaga rumah tangga BEM ini biar tetap solid? Oke, peran penting di internal ini kan salah satunya tadi penampung aspirasi. Iya benar. Nah, penampung aspirasi itu kita juga selain itu kita membuka komunikasi juga. Antar departemen. Oke. Antar para pimpinan dan para anggota gitu. Oke, buat pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara kalian ini membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan departemen-departemen lainnya? Oke, kalau cara komunikasi yang efektif gitu. Iya benar. Dengan cara kita komunikasinya itu tidak hanya di formal, kita juga bisa melakukan di non formal juga melalui chat atau ketika bertemu gitu bisa langsung itu. Oke. Gitu. Buat selanjutnya itu isu-isu internal tertentu yang menjadi fokus perhatian dari departemen kalian kira-kira apa nih sekarang? Alhamdulillah tidak ada sampai Alhamdulillah, sini. berarti belum ada ya? Belum Semoga nggak ada ya. Amin. Amin. Buat pertanyaan selanjutnya nih, gimana sih biar departemen internal ini menampung dan menindaklanjuti aspirasi atau keluhan dari anggota BEM-nya? Oke, di sini kita akan nanti ciptakan melalui Detol program salah satu tadi program yang namanya Detol. Itu nanti kita akan ngasih satu link. Itu di mana kita di situ akan penampungan semua aspirasi anggota BEM gitu. Oke, buat pertanyaan terakhir nih. Menurut internal sendiri, faktor-faktor apa aja sih yang bisa memperkuat rasa kekeluargaan atau kebersamaan di BEM? Yang paling utama itu kuncinya ada di komunikasi. Bener banget, Gitu. komunikasi itu penting. Iya, sangat penting. Terus selanjutnya rasa kekeluargaan kita itu harus saling erat dan rasa solidaritas itu juga kita harus saling dikuatkan seperti itu. Oke, jadi rate buat masuk internal dari NIFA berapa kira-kira? 9/10. Ayo join. Seru banget kayaknya masuk internal nih teman-teman. Jadi pesan atau harapan buat BEM sama departemen internal sendiri gimana? Apa aja? Buat BEM sendiri pertama nanti aku semoga BEM bisa jadi rumah ternyaman untuk para anggota-anggotanya. Amin. Seperti itu ya. Terus yang buat internal sendiri pesan dari aku tetap semangat, tetap kita harus jaga solidaritas kita. Terus apa lagi ya? Jangan hilang, kita harus intinya bangun internal jadi sebuah keluarga yang benar-benar keluarga seperti itu. Oke, semoga harapan-harapan yang tadi udah disebutin
bisa tercapai ya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih udah membagikan beberapa informasi tentang Departemen Internal itu sendiri. Dan semoga yang mendengarkan juga menonton nggak asing lagi nih sama Departemen Internal. Jangan lupa saksikan podcast selanjutnya bersama tamu-tamu kece kita selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.